Selamat pagi teman-teman semuanya. Om Agus mau mandi, tapi sebelum mandi Om Agus ngedongeng dulu ya. Ya, Om Agus mau bercerita tentang Timun Mas. Gini ceritanya. Pada suatu hari ada seorang nenek tua namanya Mbok Srindil. Siapa? Srindil. Dia sedang berjalan-jalan sambil menangis kawan. Anakku Timun Mas, kamu harus hati-hati. Raksasa itu akan terus mencarimu. Semoga kamu tidak ditangkap sama dia. Kau selamat ya nak, Timun Mas. Kau anakku satu-satunya, Timun Mas. Mbok Srindil terus mencari Timun Mas dari kejaran raksasa. Dari ujung kampung sampai ke ujung kampung. Dari ujung gunung sampai ke ujung samudera. Tapi alangkah terkejutnya saat Mbok Srindil, nenek tua itu, melihat Timun Mas lagi dipinang-pinang, lagi dikudang-kudang, digendong-gendong sama raksasa. Bukannya takut, Timun Mas malah ketawa-ketawa. Pelan-pelan raksasa, nanti aku jatuh. Si raksasanya mengudang-udang, raksasanya datang mengudang-udang. Wow, ini raksasanya gede kan. Ini si Timun Mas mana ya? Ini Timun Mas. Dipegang ke sana, digendong ke sini, digendong ke sana, dimasukin ke air, dimandikan. Mereka ketawa-ketawa semua, riang gembira. Mbok Srindil makin tidak percaya dan bingung, lalu dipanggil. Hai Timun Mas, ayo cepat ke sini. Jauh-jauh kau dari raksasa. Itu raksasa yang memberikan biji timun sama ibumu. Itu raksasa yang akan memakanmu kelak nanti gede. Jangan dekat-dekat, nanti kamu dimakan sama raksasa. Kau tidak punya nyawa. Apa jawabnya? Siapa namanya? Timun Mas. Mbok Srindil, ibuku, nenekku, kekasihku, sayangku. Jangan takut. Raksasa itu bukan mau memakan Timun Mas, tapi mau menjadi temannya Timun Mas. Mbok Srindil mana ya? Oh, Mbok Srindil ini. Yang benar Timun Mas, itu raksasa yang mau makanmu. Tidak. Coba tanya raksasa. Dia bilang, Mbok Srindil, Timun Mas itu adalah kawanku. Timun Mas sahabatku. Siapapun orang yang mengganggu Timun Mas akan menjadi musuh raksasa. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Biar Timun Mas yang bercerita kenapa aku menjadi kawannya Timun Mas. Ceritanya begini kawan-kawan. Ceritanya begini, Simbok, ibu nenek. Saat nenek menyuruhku ketemu Pertapa, Pertapa itu memberikan 4 pusaka dalam bentuk kantong kecil. Saat Timun Mas dikejar sama raksasa, Timun Mas lari. Ku lempar
melempar satu persatu. Pada saat Timun Mas mau ketangkep, Nek, ku lempar bungkusan yang pertama, berubah jadi pohon timun. Si raksasa makan timun dengan lahap sehingga lupa sama Timun Emas. Tapi saat timunnya habis, dia ingat kembali melihat Timun Mas dan dikejar lagi Timun Mas. Timun Mas lalu bilang, Timun Mas melempar pusaka yang kedua, berubah jadi hutan bambu dan duri yang sangat tajam. Api raksasa dengan kuat naik membelah hutan bambu, dan raksasa ngejar Timun Emas lagi. Timun Mas lari lagi, nenek, ibu. Ku lempar senjata yang ketiga, ternyata jadi lautan yang sangat luas. Tapi nenekku sayang, raksasa sangat besar. Ketika berdiri kakinya satu di Pulau Sumatera, yang satu kakinya di Batam, Nek. Gede sekali. Sehingga lautan hanya sepinggang dia, selutut dia, dan dia bisa keluar dari lautan. Timun Mas pun lari terbirit-birit, melempar senjata yang terakhir sambil berdoa. Dewa penguasa alam semesta, lindungilah Timun Mas dari kejaran raksasa. Dilempar yang keempat, ternyata jadi lautan lumpur. Raksasa makin bergerak, makin masuk, makin bergerak, makin masuk, makin masuk, makin masuk, dan akhirnya raksasa tenggelam di dalam samudra. Set, bergerak dikit, set, bergerak dikit, masuk, set, set, tinggal kepala saja. Timun Emas pun lihat, raksasa, kau jangan tenggelam. Nanti kalau kau tenggelam, siapa yang menjadi temanku? Aku butuh kawan. Timun Emas, tolonglah saya. Oke, tapi maukah kau jadi sahabatku, raksasa? Aku janji kalau aku bisa keluar dari lumpur, aku akan melindungi kamu. Akhirnya Timun Emas melemparkan tali, dipegang sama raksasa. Tali pun diikat kepada pohon besar, ditarik pelan-pelan, 1, 2, 3, 4, 5, dan akhirnya raksasa keluar dari lumpur, dan raksasa bermain-main sama Timun Emas. Dan akhirnya raksasa jadi kawan Timun Emas, nih. Hai anakku Timun Emas, bagaimanapun raksasa makanannya manusia, kamu harus lari, jangan deket-deket. Tidak, nenek. Nenek, Timun Emas butuh teman. Timun Emas sepi, menjadi anak tunggal, tidak punya saudara. Timun Emas butuh kawan untuk bermain. Hidup tidak bisa sendiri, nenek. Hidup butuh teman untuk bermain. Hidup butuh teman untuk belajar. Hidup butuh teman kadang-kadang untuk lompat-lompatan, lari-larian, berantem sedikit apa, nenek, terus kita berkawan lagi. Itulah hidup di dunia seperti itu, nenek. Nenek butuh kawan, Timun Emas butuh kawan. Ayo, nek, raksasa sudah menjadi kawannya Timun Emas. Ayo kita bermain bersama-sama. Kita tidak boleh sombong, nek. Kita tidak boleh beda-bedakan teman, tidak boleh beda-bedakan manusia. Raksasa, walaupun dia raksasa, tapi kalau kita cinta, kita sayang, dia akan menjadi kawan kita. Terus si neneknya bilang, oh, betulkah begitu Timun Emas? Iya, nek. Betulkah begitu, raksasa? Betul, nenek. Betul. Akhirnya raksasa dan si nenek dan si Timun Emas bermain bersama. Mereka main lumpur-lumpuran di pinggir pantai. Lumpurnya ditolesin ke badannya.
timun emas, lalu timun emas mandi masuk ke dalam sungai. Dan akhirnya mereka bertiga bermain bersama-sama dan akhirnya timun emas menjadi lawan raksasa si nenek. Ayo teman kita main-main, ayo teman kita main-main. Raksasa timun emas dan nenek sekarang ikut main-main. Oke teman-teman semuanya, itulah cerita tentang timun emas. Semoga berguna buat kita semua dan kita menjadi orang tidak boleh sombong, tidak boleh aku, karena hidup di dunia kita butuh kawan. Sekian, terima kasih. Yuk kita mandi.